Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG melemah turun 0,57% ke angka 6.598. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam beberapa minggu ini mulai bergerak naik dan ternyata akan membagikan dividen sebesar 300 per lembar saham. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham LPPF yang hari ini sempat opening gap up dan naik tinggi menyentuh sekitar harga 1875, tapi opening ditutup hanya naik 2% lebih ke 1770. Jadi candle hari memang tidak begitu oke, mencoba break 1800 ini masih gagal. Sebelumnya bisa kita perhatikan di bulan Oktober tahun lalu, LPPF juga mencoba break 1800, gagal break dan kembali melemah. Tapi secara teknikal saat ini LPPF sudah mulai uptrend. Sebelumnya bergerak sangat downtrend, tapi pada saat masuk awal atau akhir Desember mulai bangkit, Januari mulai bergerak naik, berhasil break garis EMA 50 dan saat ini bisa kita perhatikan berhasil break garis EMA 150 dan melanjutkan uptrendnya. Dan saat ini LPPF sudah naik sangat tinggi. Dan ternyata kalau pemberitaan dengan judul Lipo Group LPPF bagi dividen di tahun 2024 senilai Rp300 per lembar saham. Selain usulan untuk pembagian dividen tunai ini, ada rencana untuk minta persetujuan pembelian kembali atau buyback saham. Jadi menarik, pembagian dividen lumayan besar, dividen yieldnya sekitar 17%, dan bisa kita perhatikan candle hari ini memang masih oke, tapi karena secara teknikal saat ini LPPF masih oke, tapi karena candle hari ini tidak begitu meyakinkan. Dan saat ini karena ada informasi ini langsung gap up, hati-hati, bisa saja ini sudah mulai sell on news. Dan jika kita perhatikan broker summary pada perdagangan hari ini, asing sebenarnya terus masuk akumulasi. Hari ini asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Dan jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi, malah terpantau mulai ada distribusi. Jadi bisa saja pada saat kenaikan di atas 1800 mulai ada distribusi. Tapi secara teknikal apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Menurut saya bisa jadikan 1750 untuk trail stop atau 1700 untuk trail stop. Selama masih kuat di atas 1700, secara teknikal LPPF masih belum ada tanda-tanda patah tren, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1800 atau malah break dan lanjut naik menuju target terdekat di sekitar 1880. Dan target lebih jauhnya di resistensi psikologis di harga 2000. Jadi untuk yang sudah punya masih layak untuk di hold, apalagi ada sentimen pembagian dividen. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, sebaiknya jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas karena ada rencana pembagian ini. Apalagi ternyata candle hari ini tidak begitu meyakinkan. Lebih oke menurut saya adalah tunggu terkoreksi lanjutan ke sekitar 1680 sampai 1600, itu akan lebih oke apabila bisa dapat sekitar 1600. Apabila mengetes 1600 bisa bertanda rebound, menurut saya lebih oke baru ikutan entry di sekitar daerah support ini daripada paksakan untuk entry di harga atas dan ternyata LPPF mulai melemah setelah kalau pemberitaan ini. Selanjutnya saham MAPA bisa kita lihat secara teknikal dalam beberapa minggu ini MAPA mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi untuk tren jangka menengah MAPA saat ini sudah mulai downtrend. Jadi bisa kita sebelum bergerak sangat tren, masuk tahun 2025 mulai patah tren, tembus kedua garis EMA dan saat ini bisa kita mulai downtrend, tapi dalam beberapa minggu ini mencoba untuk bangkit, bisa bertahan di 800, tapi beberapa kali mencoba naik di atas 850, MAPA memang masih belum terkonfirmasi break. Jadi MAPA menarik apabila bisa break 850 karena potensi mulai membentuk high low dan target kenaikan terdekat di 880 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 895 sampai harga 900. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham MAPA, asing masih terus keluar. Tapi di broker summary kenaikan 3% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk MAPA apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu kembali di harga 800. Apabila MAPA terpantau gagal break 850 tapi masih kuat di atas 800, bisa coba spekulatif buy di 800 dengan target swing jangka pendek 850 sampai 880. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata MAPA gagal break 850 dan malah tembus support di 800 kan, cara pergerakan masih akan melanjutkan low dan target penurunan berikutnya di sekitar 740 sampai 750. Jadi MAPA menurut saya secara teknikal baru akan lebih menarik apabila berhasil break 850.
Selanjutnya saham MAPI bisa kita perhatikan secara teknikal saat ini juga mulai membaik jika kita bandingkan dengan MAPI sudah berhasil break garis EMA 50, tapi dalam beberapa minggu ini memang masih belum berhasil break garis EMA 150. Tapi selama di atas garis EMA 50, potensi MAPI ke depannya untuk break garis EMA 150 masih lumayan besar. Jadi hari ini memang naik 1% lebih ke 1480, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break di garis EMA 150 di harga 1465. Kan di atasnya sebenarnya juga masih ada zona resisten 1480 sampai 1500. Jadi untuk MAPI lebih oke menurut saya adalah apabila berhasil break atau naik dari 1500. Apabila berhasil naik dari 1500, secara pergerakan baru lebih meyakinkan untuk melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita perhatikan untuk MAPI, asing juga sama masih terus keluar dari saham MAPI. Dan di broker summary ini juga terpantau masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Tapi secara teknikal MAPI masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya, karena MAPI merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member dari 2 minggu yang lalu. Pada saat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 ini. Kan secara pergerakan, apalagi jika terpantau berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, target berikutnya untuk kenaikan misalnya ada potensi ke 1600 dan MAPI akan mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi untuk yang belum sempat dapat di harga bawah pun masih bisa coba dipantau untuk buy on breakout. Selanjutnya ACE bisa kita lihat ACE secara teknikal juga saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Sebelumnya juga beberapa kali bisa kita lihat mencoba break garis EMA ternyata gagal dan kembali melemah. 1 minggu terakhir ini ACE menyentuh sekitar harga 650 sampai 660, mulai mencoba bangkit, tapi mencoba naik mengetes 700 ternyata ACE masih gagal dan kembali melemah. Jadi saat ini atau 1 minggu ini ACE memang masih sideways. Hari ini memang naik 0,75% ke 675, tapi secara candle hari ini tidak begitu meyakinkan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham ACE, menarik, asing 1 minggu terakhir sudah mulai masuk. Kenaikan hari ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ACE apabila teman-teman ingin coba pantau, misalnya lebih oke adalah wait and see dulu, karena saat ini harga berada di tengah-tengah support dan resisten. Apabila mau trading cepat, bisa coba pantau untuk entry apabila ACE minggu ini bisa bertahan dan naik di atas 680 dengan target swing jangka pendek atau target trading jangka pendek di 700 sampai 720. Atau lebih oke, tunggu terkoreksi kembali ke 650 apabila masih bisa bertahan, baru spekulatif buy di daerah support ini dengan target yang sama di sekitar 700 sampai 720. Tapi ingat, apabila ACE berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk break zona ini, secara teknikal ACE masih belum aman, masih ada potensi untuk melanjutkan low atau masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 650. Jadi untuk ACE saat ini belum ada sentimen positif dan juga belum terpantau ada inflow besar. Jadi secara teknikal saya lihat minggu ini masih akan sideways. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.